أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, kita masih bisa bertatap muka di Zoom webinar ini dalam rangka kajian Safari Kajian Al-Wildan Islamic School 2022. Insya Allah Abu dan Umu serta Ananda siswa-siswi Al-Wildan Islamic Schools dan pemirsa yang berada di rumah, Safari Kajian Al-Wildan kita akan estafet atau berketerusan sampai dengan Mei 2022 insya Allah. Jadi silakan Abu dan Umu serta Ananda bisa mengikuti Safari Kajian Al-Wildan dengan penuh seksama dan siapkan diri kita untuk selalu mengikutinya. Insya Allah kita akan menghadirkan guru-guru besar kita, ustadz-ustadz kibar yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Abu dan Umu yang belum join, silahkan segera join. Bisa langsung klik link yang sudah di-share oleh panitia kami, kemudian input nama, kemudian input email yang aktif, dan join webinar. Caranya gampang seperti itu. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menghadirkan Ustadz kibar kita, Ustadz Zainuddin Al-Banjari LC, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan bergabung bersama kami. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian ini, Ahsan, Ana akan bacakan rule kajian pada hari ini. Seperti biasanya, Abu dan Umu dimohon untuk bisa masuk 15 menit sebelum mulai kajian. Kemudian peserta siswa dituliskan sesuai dengan level dan nama yang dimilikinya. Contoh SD _ Nabila. Kemudian peserta yang umum dituliskan lokasi tinggal dan nama. Contoh Tangerang _ Umu Nabila. Untuk akhwat, harap untuk mematikan kamera, kemudian mikrofon akan di-mute saat kajian dan dibuka hanya untuk saat sesi tanya jawab saja. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jika Abu dan Umu ingin bertanya, maka silakan bisa tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Dan nanti kita akan berikan live question kepada Abu dan Umu yang kita pilih. Baik, Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dipahami untuk rule kajian pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan, terutama tentang Al-Wildan Islamic School. Ya, sesuai dengan arah gerakan kita yaitu sekolah sunnah, maka kita senantiasa berekspansi untuk mengembangkan sekolah Al-Wildan ya, di beberapa cabang. Dan kami sampai dengan hari ini masih menerima pendaftaran atau registrasi siswa baru. Nah, insya Allah kita akan membuka gelombang yang kedua ya, gelombang yang kedua pada tahun ajaran 2022-2023 ya, dari Januari sampai dengan Juni mendatang. Baik, banyak promo yang bisa kita sampaikan ya Abu dan Umu semuanya. Misalkan ada diskon 100 pendaftar pertama ya, untuk bagi boarding potongan ada 10 juta uang pangkal, kemudian full day ada potongan 5 juta dari uang pangkal. Bagi yang saudara kakak adik atau sibling, ada juga diskon 25% dari uang pangkal. Dan untuk anak yang ketiga dan seterusnya ada diskon 50% dari uang pangkal. Masya Allah ya, Al-Wildan memberikan kemudahan-kemudahan semua itu hanya untuk Abu dan Umu semuanya. Hanya untuk memberi kesempatan kepada putra-putri kita untuk bisa menerima, mengenyam pendidikan sunnah ya, di sekolah sunnah yang menjadi pilihan kita semua. Al-Wildan tentunya, Al-Wildan Islamic School.
Dan alhamdulillah untuk cabang-cabang Al-Wildan yang sudah aktif pada hari ini, pada sampai dengan hari ini ada Al-Wildan 1 di Kelapa II atau Gading Serpong ya. Kemudian Al-Wildan 2 di Bekasi, Al-Wildan 3 di Ciater BSD City, kemudian Al-Wildan 4 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kemudian Al-Wildan 5 di Ben Hill. Ya. Nanti insya Allah kita akan menerima info-info Al-Wildan, cabang-cabang Al-Wildan yang lain. Dan untuk tahun ajaran 2022-2023 nanti akan aktif Al-Wildan 7 di Serang ya. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita sambungkan dengan Ustadz Kibar kita yang akan mengisi pada kajian hari ini, Ustadz Banjari ya, Ustadz Zainuddin Al-Banjari. Baik, kita coba kontak beliau dulu. Baik, mungkin Ustadz Zainuddin masih dalam persiapan ya, masih dalam persiapan. Masya Allah, hari ini insya Allah kita akan mengetengahkan tema makna la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah, Abu dan Umu dan pemirsa yang ada di rumah dan semuanya sering kita lafadzkan ya, sering kita katakan, sering kita sebutkan baik di dalam zikir kita, baik di dalam sholat kita ya, atau bahkan di zikir-zikir kita sehari-hari. Zikir pagi, zikir petang ya. Banyak yang kita sebutkan lafaz tersebut. Nah, ahsannya atau akan lebih baik ketika kita memang benar-benar mengetahui tidak hanya translasi saja, tapi jauh daripada itu kita juga diharapkan dan diwajibkan untuk bisa mengetahui makna yang terkandung di dalam lafaz ini. Karena la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini maknanya sangat mendalam. Dan hari inilah kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana Ustadz Kibar kita, Ustadz Zainuddin Al-Banjari LC, akan memberikan ilmu kepada kita semua, akan memberikan tausiah kepada kita semua tentang makna yang terkandung di dalam lafaz la ilaha illallah sesuai dengan tema hari ini, insya Allah. Coba kita cek dulu Abu dan Umu apakah sudah tersambung. Baik. Peserta kita masih lumayan ya, lumayan sedikit ini. Hampir mencapai 500. Alhamdulillah. Baik, Abu dan Umu yang dirahmati Allah, rupanya Ustadz Zainuddin belum ready untuk bergabung bersama kita. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa selalu memberikan kesempatan bagi putra-putri calon siswa baru ya, calon siswa baru baik yang di kota maupun yang di desa dan seluruh Indonesia ya, untuk bisa bergabung bersama Al-Wildan Islamic School. Dan mudah-mudahan Al-Wildan selalu berkembang dan selalu menjadi sekolah sunnah yang menjadi panutan ya bagi kita semua dan menjadi pilihan utama bagi semua orang tua wali murid ya. Baik, untuk info PPDB baik bisa Abu dan Umu catat di sini ya. Untuk Al-Wildan 1 bisa menghubungi di nomor HP 081 3567 88687. Untuk Al-Wildan Bekasi, Al-Wildan 2 Bekasi, silakan hubungi pada nomor 0821 2105 6078. Sementara untuk Al-Wildan 3 BSD City bisa menghubungi nomor kontak kami yaitu pada nomor 087 88 366 1010. Sedangkan Al-Wildan 4 di Lebak Bulus dan Al-Wildan 5 Jakarta Ben Hill bisa menghubungi kontak nomor kami yang ada di nomor 08233903200.
20. Baik, Alhamdulillah untuk Awil dan 7, insya Allah kita akan aktif di tahun ajaran baru nanti, yaitu tahun pelajaran 2022-2023. Abu dan Umu semuanya bisa kontak kami pada kontak yang sudah tersedia di layar, yaitu pada nomor 0812324289096 atau di nomor kontak kami yang lain, yaitu di 08128895705. Kemudian untuk Alwil dan 14, Alhamdulillah sudah ready ya, sudah ready dan sudah mulai menerima pendaftaran juga. Alwil dan 14 lokasinya ada di Bumi Putiara, Bogor. Silahkan kontak kami di kontak 081 9063 23007. Baik. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba kontak Ustadz kibar kita, Ustadz Zainuddin Al-Banjari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kaifa haluk Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sudah ditunggu sama pemirsa ini. Ya, siap. Baik. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan Ustadz Zainuddin Al-Banjari dipersilahkan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sepertinya ada gangguan yang beliau dapatkan ya, sinyal mungkin ya, Abu Umu. Mohon ditunggu sebentar. Kita masih mencoba untuk kontak beliau lagi.
Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya masih ada kendala dari pihak official Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC, sehingga kita masih kontak beliau. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung lagi. Baik, silakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 23 atau 22 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema memahami makna la ilaha illallah. Kajian ini diprakarsai oleh Al-Wildan International Islamic School. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang memahami makna la ilaha illallah. Dan ini tema yang sangat agung dan sangat penting, terutama di zaman sekarang ini. Dan tema ini saya akan bagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama adalah kekhususan la ilaha illallah. Yang kedua adalah hakikat dari la ilaha illallah. Yang ketiga, penerapan dari la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah sumber la ilaha illallah. Kemudian yang keenam adalah buah manis dari la ilaha illallah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dan kajian ini saya ambilkan dari tema atau dari sebuah buku yang berjudul Min Ma'alimit Tauhid, dari pilar-pilar tauhid la ilaha illallah. Pilar-pilar tauhid yaitu la ilaha illallah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Poin yang pertama adalah kekhususan la ilaha illallah dan keutamaan dari la ilaha illallah. Maka kekhususan dari la ilaha illallah, dia adalah sumber ataupun asas ataupun pondasi dari dakwah Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sumber, asas, dan pondasi dari dakwah para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam.
Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya yaitu surat Al-Anbiya ayat 25. Ayat yang sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau, melainkan telah kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku. Ini juga yang menjadi konsep dakwah yang semestinya dimiliki oleh setiap para pendakwah, yaitu mendakwahkan selalu la ilaha illallah. Begitu juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah." Dan ingatlah ketika Nabi yang diutus kepada kaum 'Ad mengingatkan kaumnya bahwasanya alla ta'budu illa Allah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dakwahnya para nabi. Inilah agamanya para nabi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al-anbiya ikhwatun min allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi saudara dari sepupu, ibu-ibu mereka berbeda, sedangkan ajaran mereka satu, yaitu ajaran la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kekhususan dari la ilaha illallah adalah la ilaha illallah awwalu wajibin 'alal mukallaf. La ilaha illallah kewajiban pertama atas orang yang dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban apapun sebelum la ilaha illallah, sebelum bersyahadat la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Lihat di situ, pertama kali kewajiban seorang hamba adalah bersyahadat la ilaha illallah. Begitu juga saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, maka pesan dakwah yang paling pertama disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal saat kelak berdakwah ke negeri Yaman adalah mengajak manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Yang artinya, jika engkau mendatangi orang-orang dari ahli kitab di negeri Yaman,
maka ajaklah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Pertama kali, la ilaha illallah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini yang kedua. Kekhususan la ilaha illallah awal wajibin 'alal mukallaf. Bersyahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama atas orang yang sudah baligh. Kemudian kekhususan yang kedua dari la ilaha illallah adalah yaitu la ilaha illallah adalah fitrah manusia. La ilaha illallah adalah fitrah manusia. Manusia saat dilahirkan oleh ibunya berfitrah bersyahadat la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar atau surat Ar-Rum maksud saya, ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lam. Maka tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Tidak ada pergantian untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, yaitu agama la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah manusia saat dilahirkan. Senantiasa di atas la ilaha illallah. Yaitu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya adalah la ilaha illallah. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani. Maka kedua orang tuanya lah penyebab yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Nah, ini adalah yang ketiga ya, kekhususan la ilaha illallah, yaitu fitrah manusia. Setiap manusia yang terlahirkan maka dia fitrahnya adalah la ilaha illallah. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Selanjutnya yang kedua poinnya adalah hakikat dari tauhid atau hakikat dari la ilaha illallah. Apa hakikat dari la ilaha illallah? Maka hakikat dari la ilaha illallah adalah yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Hakikat dan pengertian dari la ilaha illallah. La ilaha maksudnya la ma'buda bihaqqin. Yang artinya tidak ada zat yang diibadahi dengan benar. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar. Illallah, kecuali Allah. Jadi la ilaha itu adalah ilaha artinya Tuhan yang diibadahi. Dalam bahasa Arabnya ma'bud. Makanya disebutkan la ma'buda. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah artinya ma'bud, tidak ada zat yang diibadahi. Bihaqqin, dengan benar. Kata-kata dengan benar ini dari mana? Karena banyak Tuhan yang diibadahi, tapi tidak benar. Tapi Tuhan tersebut adalah batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, "Dzalikumullahu dzalika bi annallaha huwal haqq
wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dialah zat yang diibadahi yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka ibadahi selain Allah itulah Tuhan yang batil. Makanya harus ada kata hak di dalam makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak, dengan benar, illallah. Itulah pengertian yang komprehensif dan makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Yaitu tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sudah dapat ya kita pengertian dan makna yang sempurna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Kenapa harus ada kata-kata hak? Karena banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini. Tetapi peribadatan kepada mereka tidak benar. Banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini. Tetapi peribadatan kepada mereka tidak benar. Batil. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi. Taib. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita juga membahas tentang makna-makna yang tidak benar dari la ilaha illallah. Sebagian orang memaknai la ilaha illallah adalah dengan makna tiada pencipta selain Allah. Seperti sebagian kelompok Islam memaknai la ilaha illallah dengan kata la qadira ala al-ikhtira illallah. Tidak ada yang maha kuasa atas penciptaan selain Allah. Dalam bahasa lain, tidak ada pencipta selain Allah. Mereka memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Maka kita katakan memang benar tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang demikian itu ialah Allah Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maha pencipta segala sesuatu. Betul. Allah Maha pencipta segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain juga surat Ar-Ra'd ayat 16. Qulillah khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Betul, Allah pencipta segala sesuatu. Benar keyakinan Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi tidak tepat ketika kita mengartikan la ilaha illallah dengan tiada pencipta selain Allah. Sampai di situ saja tidak tepat. Mengapa demikian? Karena meyakini Allah Maha Pencipta
segala sesuatu itu juga keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta segala sesuatu. Itu juga keyakinan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Dan itu disebutkan sekitar 6 ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 61. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda." Dan sesungguhnya jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Lihat, sama kan keyakinannya dengan kita. Jadi tidak ada pencipta selain Allah. Sama dengan kita keyakinan mereka. Begitu juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah. Sama keyakinannya. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerangi kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang kafir Quraisy? Padahal kalau seandainya mereka beriman, tidak boleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Maka jawabannya adalah perbedaan antara kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka umat Islam dengan mereka orang Yahudi dan Nasrani adalah perbedaannya, yaitu mereka meskipun meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, tetapi mereka beribadah selain kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada perantara-perantara, berhala-berhala, matahari dan bulan. Disinilah letak perbedaannya dalam urusan ibadah. Kaum muslimin umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Makanya makna yang sempurna dari la ilaha illallah tadi adalah tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada ma'bud, Tuhan yang diibadahi. Bukan hanya sekedar tiada pencipta. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, makna yang kurang sempurna juga dari sebagian orang adalah tiada Tuhan selain Allah. Kata mereka makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau dikatakan tiada Tuhan selain Allah, maka kurang tepat. Karena di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan yang dijadikan Tuhan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Maka Abu Jahal, Abu Lahab
Mereka paham bahwa kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka yang terjadi adalah mereka wajib meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini menunjukkan ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Maka tidak tepat kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah. Begitu saja. Ya, harus tiada Tuhan yang diibadahi dengan benar selain Allah. Bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 5. Ya. Kata dalam surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang menunjukkan bahwa ada Tuhan-Tuhan? Ya. Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti menunjukkan bahwasanya mereka paham makna la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib bagi saya harus beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Zat yang paling berhak, paling benar untuk diibadahi. Nah, ini dua makna yang keliru ketika orang memaknai la ilaha illallah. Yang pertama, tiada Tuhan, tiada pencipta selain Allah. Yang kedua, tiada Tuhan selain Allah. Makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari la ilaha illallah, pengertian dari la ilaha illallah yang sempurna. Baik, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian yang patut diperhatikan saat kita membahas poin yang kedua ini, pengertian la ilaha illallah dan hakikat la ilaha illallah, maka saat kita meyakini tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, maka berarti ada konsekuensi dari makna itu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita meyakini hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Hanya Allah yang mempunyai penciptaan, pengaturan. Maka hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, ini poin penting nih. Setelah kita membahas pengertian la ilaha illallah yang benar, kemudian kita sebutkan pengertian la ilaha illallah yang menyimpang, maka kita harus yakini melalui pengertian tersebut. Maka la ilaha illallah, jika seorang memaknainya tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, maka berarti dia harus meyakini, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada Tuhan yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, kecuali Allah. Ini konsekuensi dari makna tadi. Paham maksud saya ya? Siapa yang berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan, isti'anah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah, yaitu istighatsah. Idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa.
Maka siapa yang meyakini makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, berarti dia konsekuensinya mengakibatkan dia harus meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Makanya lihat ya, ayat pertama yang merupakan perintah di dalam Al-Quran. Ayat perintah pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 21. Di dalam Al-Fatihah tidak ada kata perintah. Di dalam Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 tidak ada kata perintah. Ada kata perintah dari Allah kepada makhluk, kepada hamba, yaitu ya ayyuhan nas u'budu. Wahai manusia, beribadahlah kalian seluruhnya. Nah, inilah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Beribadahlah kalian seluruhnya. Kepada siapa kami beribadah ya Allah? Kepada Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan kalian yang mempunyai kuasa, yang memelihara kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka siapa yang memaknai la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, maka berarti konsekuensinya harusnya dia meyakini tiada pencipta, pengatur, berkuasa selain Allah. Dan itu selalu bergandengan antara peribadatan dengan kekuasaan. Jika Anda berdoa kepada Allah, berarti secara tidak langsung Anda meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Jika Anda meyakini Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki di daratan, di lautan, di udara, dan di alam semesta, maka wajib bagi Anda untuk beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Mengapa? Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Bukan jin, bukan malaikat, bukan para rasul, para nabi, bukan orang-orang sudah mati. Beristighatsah, isti'anah, isti'adzah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta perlindungan hanya kepada Allah. Mengapa? Karena hanya Allah yang sanggup untuk mengabulkan itu semua. Nah, itu keyakinan saling berkaitan dengan yang lainnya. Peribadatan dengan kekuasaan. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Tidak beribadah kepada Yesus, tidak beribadah kepada sapi, tidak beribadah kepada patung, tidak beribadah kepada berhala, karena hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Ya, jika kita meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pengatur, maka minta tolonglah kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, berharaplah pahala dari amal ibadah itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Baik. Sekarang ahibbati fillah afanillah wa iyyakum. Bagaimana cara, ini poin ketiga sekarang, merealisasikan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara merealisasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari? Caranya ada dua. Disebutkan dalam la ilaha illallah. La ilaha. Dan ini disebut dengan rukun la ilaha illallah yang pertama. Yaitu rukun an-nafyu. An-nafyu, yang artinya peniadaan, meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. La ilaha,
meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Disebut dengan rukun yang pertama dari la ilaha illallah, yaitu rukun an-nafyu. Jadi cara merealisasikan la ilaha illallah dalam hidup kita, kita tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan ibadah itu ada dua macam. Yang pertama, berdoa, minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, bertawakal, menyembelih, bernazar. Itu ditujukan hanya untuk Allah. Ini ibadah pertama. Ibadah kedua, sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berzikir, itu berharap pahala hanya dari Allah. Nah, itu ya. Maka orang yang ingin merealisasikan la ilaha illallah di dalam dirinya, dia wajib meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Dia wajib meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Dia wajib berlepas diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an tentang perkataan Nabi Ibrahim yang menyebutkan bahwa beliau berlepas diri dari Tuhan selain Allah. Dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 4, "Idz qalu qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri, nafyu, ya, meniadakan, berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami tiadakan sembahan selain Allah dan kami ingkari kekafiran kalian. Dan telah nyata antara kalian dan kami permusuhan dan kebencian. Ini cara merealisasikan la ilaha illallah. Berlepas diri dari Tuhan selain Allah. Membenci perbuatan kesyirikan, kekufuran. Itu cara merealisasikan diri. Makanya di dalam perkara saat hari raya atau hari-hari besar orang-orang kafir, ini bukan urusannya hanya mengucapkan Happy New Year, kemudian Happy Merry Christmas, bukan. Urusannya bukan hanya itu. Urusannya ada kaitannya dengan rukun la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, cara merealisasikan di dalam dirinya la ilaha illallah tersebut, dia harus la ilaha. Dia harus menafikan Tuhan selain Allah. Dia harus mengingkari kekufuran. Dia harus berlepas diri dari Tuhan selain Allah. Dia harus membenci perbuatan kekufuran, kesyirikan. Begitu sebenarnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini rukun pertama, merealisasikan pertama. Meskipun ya, yang kafir, yang musyrik tersebut adalah para kerabat. Wajib untuk berlepas diri dari mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu
walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Gak mungkin ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang, jadi teman dekat, saling cinta mencintai dengan orang yang menantang Allah dan Rasul-Nya. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu realisasi dari la ilaha illallah. Dia harus la ilaha, menafikan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Termasuk menafikan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, menafikan kekufuran, membenci kesyirikan, kekufuran dan pelaku-pelakunya, meskipun itu adalah para kerabat. Tapi ingat, jangan sampai dimaknai dengan kata membenci ini boleh berbuat zalim, boleh menghibah, boleh mengambil hartanya tanpa kebenaran. Ini tidak benar, tidak boleh. Ya, boleh membakar rumahnya, membunuh orang, ini tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Keyakinan kita, jika ingin merealisasikan la ilaha illallah, kita wajib membenci perbuatan kesyirikan. Kita wajib membenci perbuatan kekufuran. Ya, di dalam diri kita. Dan kita wajib berlepas diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah dan orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Walaupun itu kerabat kita. Nah, ini realisasi pertama dari la ilaha illallah. Menafikan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Kemudian realisasi kedua adalah menetapkan illallah, dan ini rukun kedua dari la ilaha illallah. Illallah, yaitu yang disebut dengan rukun al-itsbat. Rukun apa? Al-itsbat. Al-itsbat yaitu penetapan. Menetapkan Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah. Maka cara merealisasikan la ilaha illallah yang kedua adalah beribadahnya hanya untuk Allah. Yang saya sebutkan tadi ada dua cara. Berdoa hanya kepada Allah, isti'anah minta tolong hanya kepada Allah, istighatsah minta perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah, isti'adzah minta perlindungan hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, bernazar hanya karena Allah, menyembelih hanya karena Allah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, berzikir, hanya ingin pahala dari Allah. Nah, itu cara merealisasikan yang kedua dari la ilaha illallah. Illallah, hanya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi. Tidak ada berdoa kepada para malaikat, para rasul, para nabi, jin, bahkan orang yang sudah mati, tidak ada. Berdoanya hanya kepada Allah. Tidak perlu untuk menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah, langsung berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena illallah, hanya Allah, kecuali Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Ya, tidak ada permintaan syafaat kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah realisasi atau cara merealisasikan la ilaha illallah di dalam diri kita. Nah, yang patut diperhatikan juga cara merealisasikan la ilaha illallah ini adalah harus dua-duanya berlaku.
yaitu rukun an-nafyu dilakukan dan al-itsbat dilakukan. An-nafyu dilakukan, al-itsbat dilakukan. Peniadaan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dilakukan, menetapkan ibadah hanya untuk Allah dilakukan. Kalau cuma rukun satu dilakukan, tidak sempurna la ilaha illallah. Contoh, ada orang cuma mengerjakan la ilaha. Ada orang mengerjakan cuma la ilaha. Tiada Tuhan. Ya. Tiada Tuhan. Maka ini tidak tauhid. Makanya para ulama mengatakan wan nafyul mahdhu laisa bitauhid. Peniadaan saja bukan tauhid. Peniadaan saja bukan tauhid. Kemudian kalau ada orang cuma mengucapkan illallah, illallah, penetapan saja bukan tauhid. Wal itsbatul mahdhu laisa bitauhid. Penetapan saja bukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma peniadaan saja berarti menjadi ateis, tidak bertuhan. Kalau penetapan saja berarti menjadi wahdatul wujud, semuanya dianggap Tuhan. Maka harus ada dua, rukun an-nafyu, peniadaan sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan rukun al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Dua hal ini mutalaziman, saling melazimi satu dengan yang lainnya. Nah ini ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Taib. Kemudian sekarang kita mempelajari poin yang keempat, yaitu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Pembatal-pembatal la ilaha illallah yang pertama adalah melakukan kesyirikan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Ini pembatal la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 78-79. Tallah in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Yang artinya, demi Allah, sungguh kami, kata orang-orang kafir nanti di akhirat, demi Allah, dulu kami benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Mengapa demikian? Kami menjadikan kalian Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, sama dengan Tuhan yang memelihara alam semesta, Allah Jalla Dzikruhu. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Maka pembatal la ilaha illallah yang pertama adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa saja perkara yang khusus milik Allah? Perkara ibadah yang pertama kali. Khusus milik Allah. Maka menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah berarti membatalkan la ilaha illallah. Karena telah melakukan kesyirikan. Seperti tadi, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua adalah seperti juga berniat untuk selain Allah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, praktek beribadah itu ada dua. Beribadah ada dua. Pertama, menujukan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, berharap pahalanya dari Allah. Niatnya untuk Allah juga, berharap pahala dari Allah juga, tapi berharap pujian dari manusia. Nah, ini termasuk daripada pembatal la ilaha illallah dalam perkara ibadah. Pembatal la ilaha illallah dalam perkara ibadah juga adalah yaitu ketaatan. Taat
kepada selain Allah. Taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada pembatal la ilaha illallah adalah kekufuran. Apa bedanya kesyirikan dengan kekufuran? Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah. Ingat ya, password atas kesyirikan adalah menyamakan. Setiap terjadi penyamaan berarti itu adalah kesyirikan. Setiap terjadi penyamaan berarti itu adalah kesyirikan. Penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah di antaranya. Ya, tadi saya kurang, termasuk di dalamnya juga kekuasaan. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa di langit, di bumi, di lautan, di daratan selain Allah. Gunung Merapi hanya Allah yang mengatur, bukan jin. Laut Selatan hanya Allah yang mengatur, bukan jin. Ya. Dan seterusnya. Maka jika ada yang menyamakan selain Allah, meyakini bahwa selain Allah mengatur, mencipta, berkuasa, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu kekuasaan. Itu tadi yang pertama. Yaitu pembatal la ilaha illallah adalah kesyirikan. Baik itu syirik akbar, syirik asghar. Dan kesyirikan maknanya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Kemudian yang kedua, kekufuran. Apa bedanya kesyirikan dan kekufuran? Kalau kekufuran lebih umum dibandingkan kesyirikan. Jadi kalau kita bisa garis ya. Ini saya gariskan seperti ini. Perhatikan. Ini adalah kesyirikan. Kesyirikan di dalam. Nah, ini saya gariskan kesyirikan. Kemudian ini adalah kekufuran. Kekufuran. Kekufuran di luar. Nah, ini mohon dilihat ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, jadi kesyirikan bagian dari kekufuran. Setiap musyrik maka dia kafir. Tidak setiap kafir musyrik. Ya. Karena kekafiran bisa saja dengan mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis-hadis Rasul, mendustakan syariat Allah. Atau bisa saja dengan keraguan-raguan. Ragu terhadap Allah, ragu terhadap kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ragu terhadap hari kiamat. Ini kekufuran. Atau bisa saja kekufuran kemunafikan. Ya, lisannya mengaku Islam, hatinya penuh dengan kekufuran. Nah, setiap kesyirikan pasti kekufuran. Tidak setiap kekufuran kesyirikan. Nah, ini adalah pembatal dari la ilaha illallah. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita sekarang lanjut pembatal la ilaha illallah, dan ini adalah perkara yang sangat indah. Yaitu perkara pembatal la ilaha illallah adalah faidah dan buah manis dari la ilaha illallah. Apa buah manis dari la ilaha illallah? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dulu ya. Buah manis dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah, maka dia akan senantiasa ikhlas dalam beribadah yang menyebabkan istiqamah, dan istiqamah berujung kepada
husnul khatimah. Ya. Buah manis dari la ilaha illallah adalah dia akan ikhlas dalam ibadah. Ikhlas itu apa? Yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan pahala kecuali dari Allah. Tidak ingin pujian dari manusia. Tidak ingin hadiah dari manusia. Dia hanya ingin pahala dari Allah. Itu ikhlas. Dan orang yang ikhlas pasti istiqomah. Makanya saya nasihatkan pada diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika ada amalan kita naik turun, kadang semangat, kadang turun, kadang semangat, kadang turun, itu dicek keikhlasan. Karena orang ikhlas pasti istiqamah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf, surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30, surat Al-Ahqaf ayat 13. Orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, itu ikhlas, maka pasti dia istiqamah. Karena tujuannya cuma satu, dapat pahala dari Allah. Beda dengan orang yang tidak ikhlas. Tujuannya sudah bercabang. Ingin pahala dari Allah, ingin pujian juga dari manusia. Saat manusia tidak memuji, malas. Saat manusia tidak memberi hadiah, tidak semangat beribadah kepada Allah. Nah, ini buah manis la ilaha illallah di dunia. Dia senantiasa akan ikhlas yang mengakibatkan dia istiqamah di dalam beramal ibadah. Kalau sudah istiqamah, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, ikhlas dia. Maka kemudian mereka teguh istiqamah. Ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kapan itu? Saat mau meninggal. Husnul khatimah. Ya, taib. Kemudian keutamaan la ilaha illallah yang kedua, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia di dunia terjaga hartanya, kemudian nyawanya, kehormatannya. Tidak boleh hartanya diambil tanpa kebenaran, nyawanya direnggut tanpa kebenaran, kehormatannya dilecehkan tanpa kebenaran. Ini di dunia, dia suci, dijaga. Ya, sebagaimana hadis tadi riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Yang artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mendirikan salat, bayar zakat. Jika mereka melakukan itu, terjaga dariku harta darah mereka dan harta mereka kecuali dengan kebenaran berdasarkan syariat Islam. Dan hisab mereka kelak di akhirat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan di dunia yang kedua. Buah manis la ilaha illallah yang kedua, yaitu
darahnya, hartanya terjaga, tidak dibenarkan untuk diteteskan, tidak dibenarkan untuk diambil tanpa kebenaran. Kemudian buah manis la ilaha illallah yang kedua, yang ketiga. Ini di akhirat sekarang. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak pernah masuk ke dalam nerakanya Allah. Pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Siapa yang ucapannya la ilaha illallah terakhir ucapannya di dunia la ilaha illallah masuk surga. Di dalam riwayat yang lain, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dimasukkan ke dalam surga, diharamkan dari api neraka. Pengharaman dari api neraka, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia ada dua pengharaman. Pengharaman masuk ke dalam neraka sama sekali tidak pernah masuk. Yang kedua, pengharaman tidak pernah kekal di dalam neraka. Ya, tidak pernah kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, buah manis dari la ilaha illallah adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Maka dialah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat Rasulullah? Kelak di hari kiamat Rasulullah akan meminta kepada Allah ampunan agar orang tersebut diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah syafaat Rasulullah. Dan itu yang paling bahagia mendapatkannya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Ikhlas hanya karena Allah. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka." Aku telah mengira, tidak, wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini yang lebih pertama dari engkau. Lima ra'aituka min hirsika adalah hadis. Karena aku melihat engkau orang yang paling gigih mencari hadis Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Kemudian ahibati fillah, a'adhanillahu wa iyyakum. Termasuk dari la ilaha illallah, buah manisnya adalah yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga apapun amalnya selama tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Isa wa anna Isa ibna Maryam kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqq wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Subhanallah.
Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dan bersyahadat Isa adalah putra Maryam dan ruh dari Allah, kalimat yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam, dan bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, niscaya Allah masukkan ia ke dalam surga, apapun amalnya, apapun dosanya. Allahu Akbar. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah pasti masuk surga apapun dosanya. Maka ini adalah salah satu dari keutamaan la ilaha illallah. Baik. Ini kira-kira Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf tadi saya terlambat setengah jam atas jadwal yang sudah ditentukan. Yang jelas kita sudah 1 jam berbicara di sini. Masih ada waktu sekitar 30 menit untuk sesi pertanyaan. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Maka saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tabarakallah. Syukran wa jazakumullahu khair kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, LC, yang sudah memaparkan makna la ilaha illallah. Baik Abu dan Umu, serta siswa-siswi Al-Huda Islamic School dan pemirsa yang ada di rumah, tibalah saatnya kami berikan kesempatan kepada 2 orang penanya yang sudah menuliskan di Q&A maupun di chat ya, atau di live YouTube. Baik, kita lihat pertanyaannya Ustadz di chat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ana izin bertanya, apakah jika konsekuensi dari kesalahan memahami la ilaha illallah bisa menyebabkan jatuh kepada kesyirikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Jazakumullahu khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Iya, sangat-sangat bisa. Di dalam praktek di lapangan, kita katakan tadi ada orang yang memahami makna la ilaha illallah, la qadira ala al-ikhtira illallah. Tidak ada yang maha kuasa atas penciptaan kecuali Allah. Di dalam praktek di lapangan, akhirnya karena maknanya la ilaha illallah hanya itu, maka praktek-praktek yang berbau atau menghantarkan kepada kesyirikan dilakukan. Di antaranya, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Dia berdoa kepada perantara tersebut, dia bertawakal kepada perantara tersebut, ya, yang dia anggap bisa menjadi perantara antara dirinya dengan Allah. Maka ini kesyirikan akbar. Karena berdoa tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Bertawakal tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Tetapi mereka punya alasan. Kata mereka, kami berdoa, bertawakal kepada perantara-perantara ini tidak mengapa. Mengapa? Karena kami masih meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Kuasa. Nah itu dia. Jadi bisa menyebabkan penyimpangan akidah yang sangat besar kalau tidak memaknai dengan benar makna la ilaha illallah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Menjadikan perantara. Mereka menganggap bahwasanya beristighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang sudah mati tidak mengapa. Mengapa demikian? Karena selama kita masih meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa, maka tidak rusak keislaman kita. Tidak rusak la ilaha illallah kita. Maka ini tidak benar. Ya, mengapa demikian? Karena makna yang benar, yang sempurna dari la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak diibadahi. Poinnya ada pada kata ibadah, diibadahi kecuali Allah. Maka pada saat itu bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada perantara. Berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada perantara.
Kemudian juga praktek yang lain. Di lapangan akhirnya berbeda, menyimpang, ya, gara-gara seseorang tidak memahami makna yang benar dari la ilaha illallah. Saya beri contoh, seseorang meletakkan sesaji di laut. Mereka mengatakan bahwasanya ini tidak mengapa. Karena kita masih meyakini Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Ini hanya diberikan kepada penguasa laut. Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan minta perlindungan kepada selain Allah. Tidak boleh diperbolehkan untuk mengorbankan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena minta perlindungan adalah ibadah. Mengorbankan sesuatu adalah ibadah. Dan itulah poros dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Poinnya ada pada kata ibadah. Selain Allah. Nah, di situ jadi praktek-praktek di lapangan akan menyimpang kalau seandainya keliru dalam memaknai la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Naam. Jawabannya semoga menjawab dari pertanyaan dari Umu Nita tadi ya. Baik Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berikan live question satu orang penanya, nanti akan dipilihkan oleh official kami. Silakan yang sudah raise hand, mungkin bisa diklik namanya, Ustadz. Kita akan pilih dari Abu Ahmad Biri. Silahkan. Abu baik. Dari Ibu Berliana Yulia. Ibu Berliana Yulia, silakan Ibu. Bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan Ibu. Di unmute. Oke, kita beralih kepada Abu Hifari. Bapak Hifari, silakan Bapak Hifari. Bapak boleh open cam dan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Bapak Hifari, silakan. Baik, rupanya mungkin ada kendala dari Abu dan Umu yang kami sebut. Boleh kita lanjutkan kepada Ibu Pratisena. Ibu atau Ananda ini? Nah, silakan. Ananda Pratisena atau Ibu Pratisena, silakan. Aku mau bertanya Ustadz. Oh, silakan. Ananda. Baik, silakan. Nih, kenapa zaman dulu tuh banyak yang menyembah berhala? Dulunya kan nggak ada yang menyembah berhala. Bagus pertanyaannya. Masya Allah. Terima kasih kepada Ananda Pratisena. Hafizakumullah ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Adapun jawaban atas pertanyaan tadi, kenapa orang zaman dahulu menyembah berhala? Maka jawabannya adalah salah satu penyebab terbesarnya adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Jadi misalkan nih, ada di dalam surat Nuh disebutkan ada 5 orang soleh. Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr. 5 orang soleh ini saat meninggal dunia, maka dibuat oleh
kaum yang hidup pada saat itu patung-patung yang menyerupai mereka. Tujuan awalnya adalah mereka menganggap kalau melihat patung ini saya akan semangat beribadah. Kalau melihat patung Wad saya akan semangat sholat. Kalau melihat patung Suwa saya akan semangat puasa. Kalau melihat patung Yaghuth saya akan semangat bersedekah. Kalau melihat patung Ya'uq saya akan semangat memberi makan kepada orang-orang. Ya'uq, Yaghuth, Nasr, kalau melihat patung Ya Nasr saya akan semangat berbakti pada orang tua. Tujuan awalnya itu. Kemudian pembuat patung-patung itu, kaum-kaum yang membuat patung ini meninggal, digantikan orang-orang yang baru yang tidak paham tentang apa tujuan pertama dari pembuatan patung-patung tersebut. Akhirnya iblis membisikkan bahwasanya dulunya orang-orang pembuat patung ini tujuannya adalah untuk menyembah kepada berhala tersebut. Akhirnya lambat laun berhala itu diibadahi dengan cara patung-patung berhala-berhala tersebut dijadikan perantara antara mereka dengan Allah. Mereka berdoa kepada patung itu, mereka meminta kepada patung itu, mereka bersandar hati, bertawakal kepada patung itu. Dengan anggapan patung itu bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah kesyirikan. Nah, itu penyebabnya. Makanya seperti misalkan berhala Lata yang ada di tengah orang-orang Arab. Lata diambil dari kata lata yalut yang artinya membuat adonan roti. Karena orang ini dulunya adalah orang yang baik, orang yang suka membuat makanan untuk orang lain dan dibagi-bagikan kepada orang lain. Lalu lama-kelamaan ketika orang ini meninggal, dibuat patung yang semisal dengan Lata. Ya, kemudian setelah itu, setelah dibuat patung, akhirnya lambat laun diibadahi. Begitu ceritanya. Wallahu alam. Nah. Syukran wa jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz. Ustaz, apakah masih ada waktu? Masih ada. Oh, masih, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan untuk yang sudah chat kita di sini. Ada Nidan, ya. Bismillah. Lalu bagaimana kita membentengi dengan tauhid kita agar senantiasa istiqomah sementara kesyirikan, kemusyrikan berada di dekat kita sehari-hari, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita. Maka jawabannya adalah dengan berilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dituntut dari seorang yang ahli ilmu yang amanah. Itu yang bisa membentengi kita. Karena kesyirikan, kekufuran yang merebak akan bisa kita ketahui kalau kita memahami apa itu kesyirikan, apa itu kekufuran. Sehingga kita bisa menjauhinya. Adapun kalau kita tidak paham, bodoh terhadap hal-hal tersebut, maka dikhawatirkan kita masuk ke dalamnya tanpa kita sadari. Makanya doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku mengetahuinya, menyadarinya. Dan aku berlindung kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Aku beristighfar kepada. Nah, maka
obat paling utama adalah menimba ilmu agama. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Beramallah sebelum berbuat dan berkata-kata. Berilmulah sebelum berbuat dan berkata-kata. Maka tuntutlah ilmu terus, terutama ilmu yang berkaitan dengan tauhid, la ilaha illallah, berkaitan dengan akidah yang benar, karena itulah yang bisa menjaga kita dari penyimpangan akidah. Baik itu kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, bahkan maksiat. Ya, hanya dengan ilmu agama seseorang akan terjaga. Wallahu a'lam. Nah. Syukron wa jazakumullahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Ya. Apakah masih boleh satu lagi, Ustaz? Silakan. Baik. Kita berikan kesempatan lagi kepada pemirsa atau Abu Umu yang sudah raise hand ya. Oh, oke. Baik. Kita beralih ke yang sudah chat ini. Assalamualaikum Ustadz, dari Ibu Yati dari Jakarta. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa pembatal la ilaha illallah diantaranya adalah kesyirikan. Apabila ada orang yang melakukan itu bahkan sampai keluar dari agama Islam, tapi setelah bertahun-tahun dia kembali masuk Islam. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan keislamannya itu sedangkan dia pernah menyekutukan Allah? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Amma ba'd. Apabila seorang muslim lalu dia melakukan kesyirikan dan terperosok ke dalam kesyirikan bertahun-tahun, lalu dia bertobat, maka bagaimana keislamannya? Tentunya saat dia melakukan kesyirikan, maka berarti dia keluar dari agama Islam, terutama syirik akbar. Lalu ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah perbuatan-perbuatan keislaman yang pernah dia lakukan sebelum kesyirikan akan dikembalikan kepada dirinya? Maka jawabannya tidak. Karena dengan satu kali kesyirikan akbar terhapus amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, sungguh Allah akan menghapuskan amal perbuatan. Pahalanya akan dihapuskan oleh Allah. Allah berfirman kepada para nabi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, sungguh akan terhapus pahala amalan mereka. Tetapi ketika orang tersebut bertobat sebelum meninggal, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum hari kiamat, maka taubatnya diterima oleh Allah. Asalkan taubatnya dengan sebenar-benar taubat dan menyempurnakan rukun taubat. Dan jika dia bertaubat, maka pahala taubatnya lebih besar daripada apa yang dia kerjakan dari amal-amal soleh sebelum melakukan kesyirikan. Pahala taubatnya diantaranya dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Pahala taubatnya diantaranya ditutup aib dosa-dosa yang telah lalu, baik ketika dia masih hidup atau yang sudah meninggal, pada waktu dia meninggal. Pahala dari taubatnya diantaranya adalah yaitu digantikan dosanya dengan pahala. Sebesar dosa, sebesar itu pula pahala yang dia dapatkan kalau dia bertobat dari kesyirikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Illa at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia tidak seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Dihapuskan dosanya. Ya, kemudian ditutupi aib-aib dari dosanya. Kemudian yang ketiga, diganti dosanya dengan pahala. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, alhamdulillah. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ananda, siswa-siswi Al dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua rangkaian agenda pada hari ini. Kajian kita bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Mohon maaf kepada Abu dan Ummu semuanya yang pertanyaannya belum sempat kami jawab. Ya, nanti mungkin bisa ditanyakan di lain waktu karena sudah mendekati waktu asar untuk wilayah Kalimantan, ya wilayah Ustadz. Maka kami mohon undur diri. Dan kita akan bertemu lagi di Safari Kajian Islam Al-Wildan Islamic School pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah nanti akan hadir Ustadz Maududi Abdullah, ya, Ustadz Maududi Abdullah, Kamis tanggal 3 Maret 2022, insya Allah. Baik Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga protokol kesehatan kita dan tetap juga menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian yang kita terima pada hari ini dan membuahkan manfaat juga dari ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Zainuddin pada hari ini. Syukran wa jazakumullahu khair kepada Ustadz Zainuddin yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini, dan syukran wa jazakumullah juga kepada Abu dan Ummu dan semua yang sudah hadir pada Zoom webinar kajian Islam Al-Wildan pada hari ini. Kami dari moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.